kita laksanakan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas antar jalan, terutama persyaratan izin mengemudi bagi adik-adik yang belum memenuhi syarat tentang izin mengemudi. Jadi kita sifatnya ke sekolah itu pembinaan dan penyuluhan serta pendataan bagi adik-adik yang berangkat ke sekolah menggunakan atau membawa kendaraan sepeda motor. Jadi apabila kita di jalan saat menemukan berkendara di jalan dan belum memenuhi izin, kita tetap melaksanakan penegakan hukum dengan penindakan. Kemudian diharapkan dengan diadakannya penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah ini, diharapkan baik peran guru, peran orang tua maupun adik-adik itu sendiri memahami pentingnya atau pembuatan SIM itu diberlakukan bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun. Jadi diharapkan setelah 17 tahun ini kematangan dalam berkendara ini sudah cukup maupun keterampilan dalam mengemudi sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi selama ini kita sudah melaksanakan koordinasi baik itu ke sekolah, ke dinas tentang larangan membawa kendaraan bagi mereka yang belum memenuhi syarat. Jadi dari dinas juga sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah maupun sekolah itu sudah memberi aturan. Namun demikian beberapa faktor kendala dari adik sendiri maupun pihak sekolah maupun pihak orang tua, seumpama dari sekolah sudah melarang untuk menggunakan. Namun demikian dari para siswa atau adik-adik ini berkendara dititipkan di luar sekolah, jadi tidak di dalam lingkungan sekolah. Mungkin kalau dititipkan baru ke sekolah. Kemudian dari pihak orang tua kemungkinan karena tidak ada yang mengantar anak-anaknya, kemudian angkutan umum juga tidak ada kalau di wilayah kita, terutama untuk angkutan anak-anak sekolah. Jadi perlu adanya tanggung jawab bersama dalam mengatasi permasalahan tentang adanya atau pengguna kendaraan bermotor yang belum memenuhi syarat. Jadi diharapkan baik peran orang tua, peran guru, peran kita sebagai petugas penegakan hukum di jalan maupun peran pemerintah dalam mengatasi hal-hal yang demikian ini. Jadi kita melaksanakan operasi istilahnya ban gundul atau kedalaman alur ini sebenarnya sudah kita laksanakan. Namun demikian faktor-faktor tertentu yang terutama dari para pengguna kendaraan. Suatu misal untuk kendaraan sepeda motor dulu, ini kecenderungan yang rata-rata istilahnya pelanggaran ini alasan utamanya karena belum ada biaya, tidak memikirkan keselamatan daripada penggunaan dan dulu, termasuk kendaraan angkutan jalan. Ini juga jangan lupa, dan kita tetap melaksanakan penindakan dengan hukum kalau kita melakukan di jalan. Namun demikian kita tidak seluruhnya bisa menghilangkan. Namun demikian kita sedikit demi sedikit mengadakan operasi untuk terutama bergundul atau kurangnya kedalaman alur bagi roda kendaraan. Kemudian termasuk pengaruh di kecelakaan misalnya. Jadi baik kecepatan maupun jarak kendaraan antara satu dengan yang lain, ini perkiraan jarak. Kalau ban normal itu mungkin bisa agak pendek, kalau ban gundul ini diharapkan jaraknya agak panjang karena beberapa faktor penyebab
terutama saat hujan atau jalan licin, kemudian permukaan jalan berpasir, kemudian beban yang dibawa kendaraan itu terlalu berat, ini akan sangat berpengaruh pada pengereman, sehingga diharapkan dengan adanya kesadaran dari para pengguna, jangan takut karena ada petugas, namun demikian lebih memikirkan keselamatan di jalan saat berkendara apabila mengadakan pengereman. Jatimnet Online, membela yang benar dan menyuarakan aspirasi rakyat.